Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ad-dhamair, yakni domir atau kata ganti. Nah, coba. Domir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau orang. Nah, domir merupakan isim ma'rifah atau khusus. Nah, coba contohnya kita lihat. Ahmadu yarhamul aulada. Artinya Ahmad menyayangi anak-anaknya. Nah, di sini Ahmad boleh diganti menjadi domirnya huwa karena dia laki-laki. Yarhamuhum. Nah, aulada di sini diganti domirnya menjadi hum. Jadi artinya dia menyayangi mereka. Nah, di sini coba lihat. Pada contoh di atas kata Ahmad diganti dengan huwa, artinya dia. Sedangkan aulada, anak-anak, diganti dengan hum, artinya mereka. Sehingga kata dan dinamakan domir atau kata ganti. Kata huwa dan hum itu dinamakan domir atau kata ganti. Nah, di sini domir pulang ditinjau dari segi fungsinya terbagi atas dua kelompok. Nah, ada domir rofa dan ada domir nasab. Kalau domir rofa itu yang berfungsi sebagai subjek. Subjek artinya pelaku. Kalau domir nasab ini yang berfungsi sebagai objek. Nah, contohnya di sini tadi huwa yarhamuhum. Huwa di sini dia sebagai subjek pelakunya, hum di sini sebagai objek. Dia menyayangi mereka. Nah, pelakunya adalah dia. Mereka ini adalah objeknya. Siapa yang disayangi oleh dia? Mereka, misalnya. Nah, di sini domir rofa atau kata ganti subjek. Nah, di sini ada tiga, ada mutakallim, mukhatab, dan goif. Nah, kalau mutakallim adalah pembicaranya, orang pertama. Kalau pembicara otomatis anak dan nahnu, saya, kami misalnya. Nah, itu kan orang pertama yang berbicara. Kalau mukhatab adalah lawan bicara atau orang kedua atau orang yang diajak berkomunikasi, orang yang diajak berbicara. Di sini ada 5. Anta, kamu. Anti, kamu perempuan. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Kalau antuma, kalian 2 orang laki-laki atau perempuan. Ya kan, ini adalah orang yang diajak berbicara atau orang kedua, disebut dengan mukhatab. Nah, kalau ghaib adalah orang yang dibicarakan, yaitu orang ketiga. Dia, huwa. Nah, huwa, kemudian hiya, dia perempuan. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Huma, mereka 2 orang laki-laki atau perempuan. Jadi antuma adalah kalian 2 orang. Kalau huma itu mereka 2 orang. Bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini terkait domir rofa. Nah, kalau domir nasab adalah kata ganti objek. Domir nasab merupakan turunan bentuk lain dari domir rofa. Nah, perhatikan di sini, kalau domir rofa ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, kalau domir nasabnya seperti apa? Nah, kalau ana, domir nasabnya ya. Kalau nahnu artinya kami, na. Anta, ka. Anti, ki, perempuan, untuk engkau perempuan. Kalau antuma, kuma. Kalau antum, kum. Kalau antuna tadi mereka perempuan. Kunna, huwa, hu. Hiya, ha. Huma sama huma. Hum tetap hum. Hunna tetap hunna. Nah, inilah ingati nasab seperti apa. Kalau rafa'nya ana berarti ya. Kalau nahnu berarti na. Kalau anta tadi berarti ka. Ini perhatikan bujur-bujur, jangan sampai huruf atau tatukar biar orang bahasa Indonesianya. Nah, coba kita lihat di sini.
Domir nasab tidak dapat berdiri sendiri, yaitu terkait dengan kata lain dalam suatu kalimat, baik dengan isim maupun dengan huruf. Baik dengan isim atau fi'il dan hurufnya. Jadi kalau domir nasab itu kadang-kala tidak bisa berdiri sendiri atau hanya ada itu kadang-kala. Jadi dia harus berkaitan dengan suatu kalimat baik dengan isim, fi'il ataupun huruf. Ada yang masih ingat isim? Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf adalah pelengkap. Nah, contoh di sini. Contoh domir nasab yang berbicara dengan isim pada kalimat. Ana muslimun, dini islamu. Nah, saya seorang muslim, agamaku Islam. Nih. Kan di sini anak kan domir rafa'nya. Kalau anak domir rafa'nya, kalau domir nasabnya apa? Nah, ini ya-nya. Dini seharusnya kan ad-dinu. Ad-dinu itu agama. Berhubung agama di sini adalah agamaku, maka dini. Nah, agamaku Islam. Nah, kalau nahnu muslimun. Dinuna Islamu, agama kami adalah Islam. Nih perhatikan, di sini menggunakan ya karena di sini anak. Di sini menggunakan na karena di sini nahnu. Nah, kalau di sini lagi kak menggunakan kak karena di sini anta. Di sini beda lagi, dia menjadi ki karena di sini adalah anti. Nih, yang ini tadi. Kalau anak ya, kalau nahnu na, kalau anta kak, kalau anti adalah ki. Dan seterusnya. Nah, kalau ini domir nasab yang berbicara dengan fi'il dalam kalimat, maksudnya digabungkan. Antuma muslimani, Allahu yarhamukuma. Kenapa di sini kuma? Karena di sini adalah antuma. Coba lihat ya. Kamu berdua adalah muslim. Kamu berdua adalah dua orang muslim. Allah merahmati kamu berdua. Allahu yarhamukuma. Kuma di sini. Nah, beda lagi kalau di sini antum. Kalau antum ini yang contoh digabung dengan fi'il. Kalau antum maka di sini kum menjadi kum. Antum kan artinya kalian, bukan kamu berdua. Nah, di sini perhatikan. Nah, perbedaan kan? Terlihat perbedaannya. Yarhamukum. Kalau antuna berarti kunna, yarhamukunna. Kalau huwa berarti hu, yarhamuhu. Seharusnya ini digabunglah hu. Antara hu dengan mim ini digabung. Dia adalah muslim. Allah merahmatinya. Nya-nya ini kembali ke siapa? Ke dia yang muslim tadi. Nah, masih banyak. Nah, kalau ini contoh domir nasab yang berbicara dengan harf dalam kalimat. Jadi digabungkan dengan huruf. Hiya muslimatun, laha baginya rahmatullah, untuknya rahmatullah. Dia adalah seorang perempuan muslimah. Kalau di sini adalah hiya, maka kalau domir rafa'nya adalah hiya, maka domir nasabnya adalah ha, untuknya rahmat Allah. Nah, kalau di sini huma berarti lahuma, untuk dua orang muslim. Kalau hum lahum. Kalau hunna lahunna. Padahal kan la awalnya itu la laha, li itu untuk rahmatullah. Li untuk siapa? Nah, di sini perjelas untuk dia seorang muslimah tadi. Nah, sudah habis. Mungkin itu saja terkait dengan domir. Silahkan diulangi saja video-videonya misal masih belum paham. Nah, terkait ini tadi mohon dihafalkan lagi, diingat-ingat lagi. Kalau rafa'nya antuna berarti nasabnya kunna. Kalau rafa' tadi adalah subjek pelakunya, kalau nasab itu adalah objeknya.
objek orang yang dibicarakan lah misalnya. Nah, mungkin itu saja sedikit dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.